يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmatnya, inayahnya, taufiknya, sehingga kita masih tetap bisa istiqomah dalam melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang kami hormati, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas masih kitab Bulughul Maram, bab yang paling akhir, yaitu Kitabul Jami', bab yang berkaitan dengan akhlak seorang manusia kepada sesamanya maupun akhlak seorang manusia kepada Khaliqnya. Buku ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau membuat atau menulis buku ini, bab-bab yang awal itu bab hukum, Pak. Bab bersuci, bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji, bab hukuman dalam Islam, bab berjihad fisabilillah dan lain sebagainya. Tapi yang terakhir malah beliau buat adalah Kitabul Jami', bab yang menjelaskan tentang adab manusia kepada Allah dan adab manusia kepada sesamanya. Jadi yang terakhir dibuat akhlak. Ini menunjukkan bahwa menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa inti dari agama itu adalah akhlak. Makanya kalau dia pinter tapi akhlaknya nggak benar, rendah dia. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab itu kan, Rasulullah memberikan penjelasan kepada kita, agama itu kan ada tiga peringkat. Pertama Islam, berkaitan dengan amaliyah dohir. Nomor dua adalah iman, berkaitan dengan amaliyah batin, kepercayaan. Yang tertinggi adalah ihsan. Maka akhlak, adab, budi pekerti, tata krama itu merupakan puncak dari ajaran agama Islam. Masih hadis yang ke 1503 dari bab zuhud dan warok, atau hadis yang nomor 8 dari seluruh kitab. Hadis ini nomor 1503. Kalau dari bab zuhud dan waroknya, hadis ini nomor 8. Hadisnya singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni
islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bahwa Islamnya seseorang itu baik, tarkuhu, kalau dia mampu meninggalkan ma, perkara-perkara la ya'nihi, yang bukan menjadi kepentingannya. Meninggalkan perkara-perkara yang dia tidak punya kepentingan di situ. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini mursal, Pak. Mursal itu seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung kepada Nabi tanpa melalui sahabat. Yaitu diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Hasan, dari Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dari Ali ini putranya Hasan. Hasan putranya sahabat Ali. Berarti dari cicitnya. Kalau Hasan itu kan cucunya Nabi. Bawahnya cucu apa, Pak? Buyut. Meriwayatkan dari buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan buyutnya Nabi Muhammad ini tidak mengalami Nabi. Tidak bertemu dengan Nabi. Makanya Imam Malik meriwayatkan dari Ali. Ali ini adalah buyutnya Nabi. Ali putranya sahabat Hasan. Hasan putranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini tidak menjumpai Nabi. Makanya hadis mursal. Namun hadis ini di samping diriwayatkan oleh Imam Malik, diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini melalui sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau termasuk ulama yang menganggap hadis ini hasan. Hasan li ghairihi. Jadi hasan sebetulnya ada sedikit dhaif, tapi dikuatkan dengan hadis yang lain. Makanya menjadi hasan. Karena hadis ini hasan, maka bisa dijadikan pedoman dalam menjelaskan ajaran agama Islam. Hadis ini Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid. Abu Muhammad bin Abi Zaid ini adalah imamnya ulama-ulama madhab Maliki. Beliau mengatakan, jima'u adabil khairi wa azimmatihi tatafarra'u min arba'ati ahadis. Adab-adab tata krama dalam agama Islam itu semuanya didasarkan kepada 4 hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau beriman kepada Allah, ucapkan yang baik, atau kalau enggak bisa ngucapin yang baik, diam saja. Ini pondasi adab-adab Islam yang pertama. Pondasi adab Islam yang kedua adalah firman Nabi, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu ada seorang sahabat minta wasiat kepada Nabi. Nabi mewasiati, memberikan wasiat, la taghdab, faraddada miraran, la taghdab, la taghdab. Jangan engkau melampiaskan amarahmu. Jangan engkau biarkan marahmu menguasai dirimu.
Artinya kalau marah, tahan. Ini adalah pondasi yang kedua. Pondasi adab Islam yang ketiga adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Malik, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda seorang itu Islamnya baik adalah mampu meninggalkan perkara-perkara yang dia tidak punya kepentingan di dalam. Atau kita istilahkan bukan urusan dia. Hadis yang keempat yang menjadi pondasi adab Islam adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Atau riwayat lain yang sering kita sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang imannya tidak akan sempurna kecuali kalau dia mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya. Jadi Bapak yang saya hormati, hadis yang kita pelajari saat ini merupakan salah satu pondasi dari 4 pondasi yang menjadi pondasi dari adab Islam, akhlak Islam. Dan hadis ini Bapak yang saya hormati termasuk hadis jawami'ul kalim. Hadis jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah termasuk salah satu ciri khas keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diberi wahyu oleh Allah, wahyu kan ada 2 Pak ya. Wahyu yang redaksi dan maknanya dari Allah yang disebut dengan wahyu matlu, disampaikan oleh malaikat Jibril, redaksi dan maknanya seperti itu. Ini Al-Qur'an. Ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang maknanya dari Allah, tapi redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling fasih berbahasa Arab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika diberi wahyu oleh Allah berupa makna, berupa pengetahuan, Rasul mampu membuat redaksi dari pengetahuan ini dalam kalimat atau dalam kata atau dalam kalimat yang pendek tapi maknanya sangat mendalam. Itulah yang dimaksud dengan jawami'ul kalim. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu birru'bi 'alal adu wa utitu jawami'al kalim. Wa bainama ana naimun utitu bimafatihi khazainil ardi fawudi'at fi yadayya." Aku Rasul SAW diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah memberikan rasa takut kepada hati-hati musuhnya. Wa utitu jawami al-kalim, dan aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengemas pengetahuan yang banyak dalam kalimat yang pendek. Itu namanya jawami al-kalim. Dan ketika saya tidur, saya mimpi. Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu harta benda simpanan bumi. Saya diberi, bukan pintu, maaf, saya diberi kunci-kunci simpanan harta. Yang kunci itu diletakkan di tangannya. Karena ini mimpinya Nabi adalah wahyu, betul Pak. Ketika Rasulullah meninggal, para sahabat di zaman Khulafaur Rasyidin melebarkan sayap dakwah ke pelosok penjuru dunia, dilanjutkan dengan dinasti Umayyah, terus dinasti Abbasiyah. Masya Allah, harta melimpah di tangan kaum muslimin sebagai makna dan arti dari mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu yang menjadi fokus kita adalah wa utitu jawami al-kalim.
Kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mengemas pengetahuan yang datang dari Allah, yaitu wahyu yang maknanya dari Allah, dikemas dalam kalimat yang pendek. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda jika seorang itu Islamnya baik adalah dia mampu meninggalkan perkara yang dia tidak ada kepentingan di dalamnya atau perkara yang bukan urusan dia. Dan banyak sekali Pak contoh-contoh jawami al-kalim seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Ternyata hadis ini masuk bab fikih, bab ibadah itu Masya Allah. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan hadis satu yang simple innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ini masuk ke dalam 60 bab fikih. Yang oleh Imam Nawawi dikatakan maksud Imam Syafi'i hadis itu masuk ke 60 bab fikih itu bukan berarti hanya dibatasi 60. Imam Syafi'i mengatakan 60 bab ini menunjukkan banyak. Maksudnya lebih banyak lagi. Sabda Nabi juga ada juga. Ad-dha'ifu amirur rakbi. Orang yang lemah itu adalah pemimpinnya sebuah kelompok manusia. Orang yang lemah itu adalah merupakan pemimpin kelompok manusia. Baik manusia berada di suatu tempat atau sedang dalam perjalanan. Ini kalau dikupas kan Masya Allah Pak. Itulah jawami al-kalim. Min husni islamil mar'i. Termasuk tanda bahwa Islamnya seseorang itu baik. Di sini Islam adalah ajaran Islam. Ajaran Islam yang mencakup amalan lahir, amalan batin, dan akhlak atau ihsan. Karena kan kadang-kadang ada Islam, ada iman. Apa bedanya Islam dengan iman? Kalau Allah dan Rasulnya Pak menyebut kata Islam atau menyebut kata iman sendirian, Islam sendiri, menyebut iman sendirian. Yang dimaksud dengan Islam adalah termasuk iman. Dan yang dimaksud dengan iman jika disebut sendirian termasuk Islam. Seperti ini, min husni islamil mar'i, termasuk tanda Islamnya seseorang itu baik. Islamnya seseorang maksudnya ya Islamnya, ya imannya, artinya ya agamanya. Apa tandanya? Tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan perkara-perkara yang perkara itu dia tidak ada kepentingan di dalamnya. Tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan perkara-perkara yang dia tidak ada kepentingan atau bukan urusannya, maksudnya apa? Kalau Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam beliau mengatakan ya'nihi maksudnya adalah anta ta'allaqa inayatuhu bihi wa yakunu min maqsadihi wa matlubihi. Wal inayatu syiddatul ihtimam bisyai' yuqal anahu ya'nihi idza tamma bihi wa talabahu. Jadi yang dimaksud dengan mala ya'nihi, sesuatu yang bukan urusannya, sesuatu yang dia tidak ada kepentingan di dalamnya adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tujuannya dan bukan dia cari. Perkara-perkara yang bukan menjadi tujuannya, bukan dia cari dalam hidup ini. Ternyata Bapak Ibu saya hormati, ya, kita memahami, kalau kita mendengar hadis itu yang kita pahami adalah meninggalkan apa yang bukan urusan kita, yaitu urusan orang lain. Jadi kita dianggap baik jika kita tidak ikut campur urusan orang lain. Ternyata itu bukan makna yang sebenarnya, maksudnya bukan seluruh makna. Itu adalah bagian dari makna hadis yang sangat luas ini. Karena meninggalkan mala ya'nihi,
meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, meninggalkan sesuatu yang dia tidak ada kepentingan di dalamnya, itu lebih luas lagi. Maknanya bukan hanya meninggalkan urusan orang lain alias tidak ikut campur, tidak hanya itu saja. Meninggalkan segala sesuatu yang bukan menjadi tujuan hidup di dunia ini. Meninggalkan sesuatu yang bukan dia cari dalam kehidupan di dunia ini. Jadi maknanya sangat luas. Suatu hari Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam Malik, saya bertanya, teman saya," gitu Pak dia. Ini orang bertanya kepada Imam Malik, "Teman saya itu dia sholat, terus sholatnya itu lupa. Dia sholat tapi dia lupa, terus dia minum. Mungkin dia sholat bawa minuman atau gimana. Dia dalam sholat Pak, tapi dia lupa kalau dia dalam sholat, kemudian dia minum. Teman saya begitu Imam Malik." Apa jawab Imam Malik Pak? "Walima lam yakul." Kenapa temanmu itu tidak makan sekalian? Terus Rasul menyampaikan hadis kepada orang yang bertanya itu, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk tanda bahwa seseorang itu Islamnya baik adalah meninggalkan segala sesuatu yang bukan urusannya, alias tidak mencampuri urusan lain. Itu kan urusan teman dia. Teman dia itu tidak minta tolong kepada dia supaya menanyakan kepada Imam Malik. Itu urusan temannya. Kenapa dia ngurusi urusan temannya yang temannya itu tidak minta tolong untuk ditanyakan? Nah, ini merupakan salah satu bagian di mana Imam Malik mempraktekkan hadis ini. Jadi tidak ikut campur urusan orang lain. Maksudnya urusan pribadinya. Urusan pribadinya yang dia tidak bisa, artinya atau dia tidak berhak untuk ikut campur urusan pribadi orang lain. Tapi kalau kita lihat makna hadis ini, maknanya tidak hanya mencampuri urusan orang lain, tapi segala sesuatu perkara yang perkara itu bukan menjadi tujuan hidupnya dan bukan sesuatu yang dia cari. Sesuatu yang bukan menjadi tujuannya, yaitu meninggalkan perkara yang bukan menjadi tujuan hidupnya, meninggalkan sesuatu yang bukan dia cari dalam kehidupan ini. Di sini Bapak saya hormati perlu diberi penjelasan. Yang bukan menjadi tujuan hidupnya, yang bukan dia cari di kehidupan dunia ini, maksudnya apa? Maksudnya adalah segala sesuatu yang bukan menjadi tujuan hidup dan bukan dia cari di dunia ini menurut ajaran agama, bukan menurut pikiran dan pemahaman dia. Jadi kalau agama mengatakan itu bukan tujuan hidup, kalau agama mengatakan itu mestinya tidak perlu dicari, kalau agama mengatakan itu perkara yang nggak perlu terlalu mendalam di dalamnya, tidak perlu menyibukkan diri di dalamnya, ngambil secukupnya, itulah yang dimaksud perkara-perkara yang bukan menjadi tujuan hidup dan perkara-perkara yang bukan dia cari di dunia ini, yaitu sesuai dengan kaidah dan ajaran agama, bukan didasarkan kepada keinginan hawa nafsu dan pemahaman dari akalnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi tujuan, meninggalkan sesuatu yang bukan dia cari, yang diantara makna tersebut adalah meninggalkan ngurusi orang lain
ikut campur orang lain atau meninggalkan segala sesuatu yang bukan dia tidak mempunyai kepentingan di dalamnya. Di sini mencakup iqtadha tarka ma la ya'nihi kullahu minal muharramat wal mustabihat wal makruhat wa fudul al mubahat allati la yahtaju ilaiha. Termasuk tanda seseorang itu Islamnya baik adalah meninggalkan barang-barang yang diharamkan. Nomor 2, meninggalkan barang-barang yang syubhat, yang tidak jelas keharaman atau kehalalannya. Wal makruhat, yang dibenci dalam agama. Wa fudul al mubahat, berlebihan di dalam hal yang dimubahkan. Memang dia mubah. Tapi kalau berlebihan di dalam hal yang mubah, mestinya harus ditinggalkan kalau dia ingin Islamnya lebih baik, Islamnya menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud dengan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang dibenci, dan meninggalkan terlalu berlebihan di dalam melaksanakan atau mengambil atau menikmati barang-barang yang dimubahkan dalam ajaran agama Islam. Kemudian barang yang haram, yang syubhat, yang dibenci, kebanyakan melaksanakan atau menikmati atau mengambil yang mubah, bentuknya adalah Imam Son'ani rahimahullahu ta'ala mengatakan bentuknya bisa ucapan, bentuknya bisa perbuatan anggota badan. Bentuk anggota badan maksudnya adalah meninggalkan terlalu bermewah-mewah dalam kehidupan dunia. Meninggalkan tomak dan rakus untuk mendapatkan pangkat, kedudukan dan kekuasaan. Meninggalkan senang dipuji, disanjung, dan meninggalkan segala sesuatu yang segala sesuatu itu tidak mendatangkan kebaikan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama ataupun urusan akhirat. Jadi lebih luas lagi ternyata. Yang kita pahami adalah meninggalkan ikut campur urusan orang lain. Ternyata tidak hanya itu saja. Meninggalkan segala sesuatu yang segala sesuatu itu tidak membawa kemaslahatan kebaikan dalam dunianya, dalam agamanya, dalam akhiratnya. Termasuk ikut campur urusan orang lain. Ucapan juga, Pak. Ucapan juga. Termasuk ucapan yang tidak ada guna. Ngobrol ngalor ngidul, bercanda, belas tidak ada manfaatnya sama sekali. Dunia tidak ada manfaat, akhirat tidak ada manfaat. Nah itu kadang-kadang kita seneng, Pak, seneng ngobrol atau seneng nonton. Kalau kita yang ngobrolkan seperti itu, kita rugi. Coba kalau kita baca Quran, kita dengarkan ceramah, kita baca buku agama, kita dapat pahala. Tapi kita ngobrol sesuatu yang nggak ada manfaatnya, dunia juga nggak ada, akhirat juga nggak ada. Bahkan kadang-kadang kita ngerasani wong, udah nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Kadang-kadang kita suka nonton sesuatu seperti itu, nggak ada manfaatnya, dunia pun nggak ada, akhirat nggak ada, agama nggak ada. Tapi kita seneng nonton, Pak. Kita rugi. Yang kita tonton dapat duit, terkenal, Pak ya. Kita yang nonton habis rugi 2 kali, habis waktu, nggak ada keuntungan dunia maupun akhirat maupun agama. Itu yang kadang-kadang kita nggak ngerasa. Padahal min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Padahal ucapan itu sangat bahaya, Pak ya. Kebanyakan yang menjerumuskan seseorang masuk ke dalam neraka itu adalah ucapan. Makanya kalau ini bukan urusan kita, ini urusan orang lain, kita nggak ada kepentingan di situ, sebaiknya kita tidak usah mengucapkan. Nggak usah mengucapkan. Kadang-kadang kan kita terlalu ingin mengetahui ya, terlalu ikut campur terlalu dalam urusan orang lain, keluarga orang lain dan lain sebagainya. Contoh kalau ada saudara kita gitu, saudara kita pindah gitu. Kalau kita nggak ada kepentingan untuk menanyakan kepindahannya, enggak usah kita tanya kan, Pak. Kecuali kalau memang kita punya kepentingan. Saya mau silaturahmi sama Ustadz itu, saya pengen tanya, Ustadz itu masih di tempat yang dulu atau sudah pindah ya? Enggak apa-apa kita bertanya, karena kita punya kepentingan, mau silaturahim, mau menjenguk, mau mendatangi, mau ziarah, kan gitu bisa. Tapi kalau nggak ada kepentingan, kadang-kadang kita hanya pengen tahu saja. Padahal itu termasuk mencampuri urusan orang lain. Kadang-kadang kan itu teman saya itu istrinya tinggi apa pendek, istrinya kurus apa gemuk. Emangnya kenapa kalau gemuk? Ikut ngasih makan kan tidak, Pak? Emangnya kenapa kalau teman itu istrinya kurus? Bukan urusan kita, tapi kadang-kadang kita itu senang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Oleh karena itu Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala beliau mengatakan, Pak, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Barang siapa yang yakin bahwa ucapan ini termasuk perbuatan, artinya ucapan ini nanti ada hisabnya, ada perhitungannya di hadapan Allah, pasti ucapannya, pasti dia akan membuat ucapan sedikit. Bahkan sedikit dia berbicara. Pasti dia sedikit berbicara, kecuali yang memang itu urusan dia, dan memang kecuali kalau memang itu dia berkepentingan di dalamnya dan memberikan kemaslahatan untuk dunia dan akhirat serta agama. Ini ucapan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Bapak yang saya hormati, Imam Hasan Al-Basri, sedikit lagi, Imam Hasan Basri berkata begini, min alamati i'radillahi anil abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Ini Pak perlu kita resapi. Termasuk tanda Allah subhanahu wa ta'ala itu berpaling dari dia. Allah sudah enggak sudi memperhatikannya. Allah sudah enggak mau membimbingnya. Allah membiarkan dia. Tandanya adalah jika Allah menjadikan dia sibuk ngurusi perkara-perkara yang satu, bukan urusan dia. Dia tidak ada kepentingan di dalamnya. Dan tidak ada atau tidak membawa kebaikan dan kemaslahatan serta keuntungan dunia dan akhirat. Ini tanda jika kita itu sibuk ngurusi yang enggak ada manfaat sama sekali, tapi kita tetap sibuk ngurusi. Nah, ketahuilah itu adalah pertanda jika Allah berpaling dari kita. Allah sudah enggak sudi memberi petunjuk dan bimbingan kepada kita. Ya. Kemudian Imam Ma'ruf Al-Qurhi beliau mengatakan, kalamul abdi fima la ya'nihi khudlanun minallah. Jika ada seorang hamba, dia terlalu sibuk ngurusi perkara-perkara yang bukan urusannya, perkara-perkara yang dia tidak ada kepentingan di dalamnya, perkara-perkara yang tidak membawa kemaslahatan dan kebaikan dunia akhirat agamanya, pertanda Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan dan menghinakan dia.
Yang terakhir adalah ucapannya sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar berkata, "Man kasura kalamuhu kasura saqatuhu." Barang siapa yang kokean omong, lupute akeh. Betul Pak ya? Kalau banyak omong mesti lupute akeh, salahe akeh. Wa man kasura saqatuhu kasurat dzunubuhu. Kalau lupute akeh, merucut, lepas kendali dalam omongan banyak, maka banyak juga dosanya. Wa man kasurat dzunubuhu kanatin naru aulabi. Wong sing kakean dosa, tempat yang cocok bagi dia adalah neraka. Sebenarnya banyak sekali Bapak yang saya hormati yang ingin saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjut lagi pada kesempatan yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak yang saya hormati, kalau kita mau mampu meninggalkan apa yang bukan tujuan, apa yang bukan urusan kita, apa yang kita tidak berkepentingan di dalamnya, meninggalkan sesuatu yang tidak akan membawa manfaat, kemaslahatan, keuntungan dunia akhirat agama, kita bisa seperti itu asal kita bisa sampai kepada derajat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika dalam hati kita yakin seakan-akan kita melihat Allah, artinya kita merasa dekat dengan Allah. Dan kita meyakini Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Jika ihsan kita sampai kepada derajat itu, insyaallah Islam kita akan baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Semoga kita mampu mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi